situ. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza tansahaka fansahu wa idza atasa fahamidallaha fasammidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haknya seorang muslim atas muslim yang lain itu ada sittun, ada 6, ya, ada 6. Saya punya hak, ya, untuk mendapatkan perlakuan dari Mas Riki. Mas Riki punya kewajiban terhadap saya sesama muslim itu ada 6 hal, ya, 6 hal. 6 hal itu apa saja? Saya ulangi sekilas yang 3 minggu yang lalu sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Bila engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam. Jadi kita punya kewajiban untuk saudara muslim kita. Yang pertama, jika ketemu mengucapkan salam. Dan salam itu adalah sebuah ucapan doa. Assalamualaikum, keselamatan bagimu wahai saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi, dan semoga kerahmatan untuk wabarakatuh dan keberkahan, keberkahan iman, keberkahan hidup, keberkahan rezeki dan sebagainya. Maka ya ada kewajiban yang diberi salam untuk menjawabnya. Hukum memberi salam adalah sunnah, tapi menjawab salam adalah wajib. Bahkan ternyata mengucapkan salam itu bukan hanya kita melakukan hanya sesama saja, bukan. Tetapi pada saat kita memasuki rumah kita yang baru saja kita tinggal bepergian, ya, maka kita punya kewajiban untuk memberi salam pada rumah kita. Jadi enggak ludes-ludes begitu bahasanya. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka pada saat kita mengucap salam di rumah kita yang kosong atau kamar kita yang mau kita masuki, maka jin yang ingin menggoda kita, menggoda rumah tangga kita, menggoda anak-anak kita, mengabarkan kepada jin yang lain, wahai jin-jin yang lain, gitu. Malam ini tidak ada kesempatan lagi di rumah Rizka untuk makanan buat kita, tidak ada lagi, karena ada salam tadi. Yang kedua, singkat-singkat saja. Yang kedua yaitu wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika engkau diundang maka penuhilah, datangilah. Jika kita diundang sesama muslim maka penuhilah, dengan syarat undangannya adalah undangan untuk kebaikan. Ya, dan sekali lagi pada saat kita diundang, kalau orang Indonesia itu gampang dan mudah menyebut apa? Kalau sudah diundang, nanti mampir ya. Apa jawabannya? Ya, insya Allah biasanya ya. Insya Allah. Tapi banyak nggak datangnya. Ya, banyak nggak datang. Rafa, nanti mampir rumah ya. Pak Basuni punya sesuatu. Insya Allah. Tapi terus malas wis. Saya sudah bilang insya Allah. Itu orang Indonesia. Kita betulkan. Pada saat kita sudah mengucapkan insya Allah, maka kalau tidak ada uzur, tidak ada halangan yang secara syar'i yang menyebabkan kita tidak bisa hadir, maka wajib untuk datang. Wajib untuk datang. Maka sebaiknya berterus
berwilayah. Ya. Itu yang kedua. Kemarin sampai yang ke berapa ya Ustaz? Ketiga, kedua ya, baru kedua ya. Ya. Dan yang ketiga adalah fa'idastansohaka fansohbu. Jika ada saudaramu yang meminta nasihat, maka nasihatilah. Kan kadang ada yang tiba-tiba datang ke kita. Kalau bahasa sekarang yang paling mudah itu apa ya? Curhat dulu ya. Ya, curhat. Nah, atau setelah curhat, sebaiknya bagaimana ya saya ini? Kalau sudah bilang sebaiknya bagaimana saya ini, berarti minta nasihat. Maka kewajiban kita menasihati. Saya punya permasalahan ini Pak Yuli. Sebaiknya bagaimana ya? Maka Pak Yuli punya kewajiban untuk menasihati saya. Punya kewajiban. Itu hak saya untuk meminta untuk dinasihati. Dengan syarat minta nasihatnya adalah nasihat dalam kebaikan. Bukan nasihat untuk kemaksiatan, bukan. Ya, Pak Ustaz, saya minta nasihat Pak Ustaz Fikri saja. Apa? Nasihat apa? Saya ini sedang kesusahan dalam hal uang. Kalau misalkan saya ingin mendatangkan uang tiba-tiba dengan mendatangkan tuyul-tuyul kecil misalnya ya. Tuyul-tuyul kecil. Bagaimana caranya Ustaz? Maka Ustaz Fikri tidak punya kewajiban untuk memberikan nasihat. Tidak punya kewajiban memberikan nasihat. Berbeda kalau begini, Ustaz saya minta tolong Ustaz, mungkin selain didoakan, saya minta tolong doa yang untuk melepaskan diri dari hutang piutang. Maka Ustaz Fikri menyampaikan, wah ini ada Ustaz, Pak, Allahumma inni na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Tadi yang saya baca itu sering saya baca karena saya ingin juga terbebas dari hutang. Itu seumurnya saya baca hampir tiap hari, gitu ya, hampir tiap hari. A'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dijalankan. Ya. Jadi sekali lagi kita punya kewajiban untuk memberi nasihat jika ada saudara kita yang minta nasihat. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama tadi apa? Jika ketemu memberi salam. Yang kedua, jika diundang mendatangi, datang. Yang ketiga, jika minta nasihat. Dan yang berikutnya adalah wa idza aqsa fahamidallah fasamidhu wa idza fasamidhu. Ini sampai Rasulullah itu luar biasa, agama kita itu luar biasa. Sampai bersih itu masuk hak. Jika ada saudara kita gitu ya, lalu saudara kita mengucapkan alhamdulillah, maka kita punya kewajiban mengucapkan apa? Yarhamukallah. Ya, kalau laki-laki, kalau perempuan yarhamukillah. Tapi sama saja. Ya. Yarhamukallah. Ya. Setelah itu menjawab apa lagi yang didoakan? Sampai lupa juga saya itu. Alhamdulillah ya Allah. Lalu
menjawab, membalas lagi. Yahdikumullah, mudah-mudahan petunjuk selalu buatmu. Ini sampai bersin ya. Itu yang keempat. Dan yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Jika ada saudaramu yang sakit, maka jenguklah. Ukurannya itu biasanya kalau kami membuat standar itu 3 hari, ya. Terima kasih. Standarnya 3 hari. Saudara kita sakit itu biasanya 3 hari. Tapi itu standar, standar kita. Sebenarnya tidak ada batasan standar. Kalau pada saat itu sakit ya paling tidak menyapa, menjenguk, ya. Allah SWT dan Rasulnya menyampaikan bahwa pada saat seseorang menjenguk saudaranya di pagi hari, maka Allah akan mengirim 70.000 malaikat menemani orang itu tadi mulai pagi sampai sore. Luar biasanya. Tadi kemarin saya bincang-bincang sama istri. Saya sampaikan, kalau kita menjenguk orang sakit di pagi hari, Allah kirimkan 70.000 malaikat yang menemani kita mulai pagi sampai sore. Katanya istri, apa celetukannya? Punya stok berapa malaikat ya? Nah, kalau yang menjenguk buahnya berapa malaikat yang mengiringi kita, gitu ya? Segini aja berarti kan tinggal mengalihkan. Di sini ada 20 orang misalkan, berarti 70.000 orang malaikat. Jika ada seseorang yang menjenguk saudaranya di sore hari, maka Allah akan mengirim orang itu untuk mendampingi 70.000 malaikat mulai sore hari itu sampai pagi hari. Luar biasa. Di ceritanya ini para sahabat setelah mendengarkan hadis ini, apa yang disampaikan oleh ini Rasulullah, bahkan bukan di zamannya sahabat, orang-orang yang luar biasa di Timur Tengah sana itu ada budaya menjenguk orang sakit walaupun itu tidak dikenal. Karena sekali lagi di sini tidak menyebutkan muslim dengan muslim yang lain, tidak disebutkan, yang kenal saja tidak. Walaupun tidak kenal juga ada kewajiban di sana. Ya. Tapi yang paling penting adalah yang mungkin yang kita kenal. Karena khawatir nanti pada saat, apalagi di Indonesia ya, tiba-tiba kita assalamualaikum, waalaikumsalam, orangnya tolak ini siapa? Ya. Sudah kita kenalkan, saya orang GWK Pak, saya ingin kesini ingin menjenguk gitu ya, tolak. Panasan guys kan? Pelan-pelan, ya. Jadi sekali lagi itu, cuman memang kadang kita ini terbebani. Kalau orang Jawa itu terbebani apa? Gowo gitu ya. Terbebani bawa apa ya? Gitu ya. Kadang terbebani itu. Ya, kita coba nanti ya sambil merem-merem, kadang nggak enak ya. Nggak gowo-gowo. Mas yo mungkin roti 1 iris misalkan, kadang kita masih berdua ya, gitu ya. Oke. Jadi hak yang lain adalah apa yang tadi, wa idza marida fa'udhu. Jika ada yang sakit maka jenguklah. Hak muslim atas muslim yang terakhir, wa idza mata fatba'hu. Jika ada saudaramu yang meninggal sesama muslim, kalau diartikan secara bahasa fatba'hu itu mengikuti.
mengikuti. Jika ada yang meninggal, ikutlah, bukan ikutlah untuk ikut serta gitu ya, meninggal bukan. Tapi fatba'u di sini adalah maka hantarkanlah. Allah dan Rasulnya menyampaikan seseorang yang mensolati saudaranya sesama muslim maka pahala buatnya 1 kirot. Apa 1 kirot itu? 1 kirot itu sama seperti 1 gunung emas. 1 kirot, 1 gunung emas. Maka jika dia juga mengantarkan saudaranya sesama muslim sampai ke pemakaman, maka pahalanya juga 1 kilo, berarti 2 gunung emas. Cuma kadang kita ini karena mungkin hukumnya Ustaz Fikri mensolati, merawat jenazah, mensolati dan pemakaman apa sih? Yang sudah terwakili, kalau sudah ada yang mewakili berarti kita tidak punya kewajiban. Ya. Jadi kan gitu dong. Tapi ingatlah bahwa kadang-kadang berpikir begitu, orang yang menyolati kok sudah kita duduk-duduk di sini aja lah. Tidak. Tapi kita punya kewajiban sesama muslim. Bahkan kalau kita tahu kalau ada imam sholat jenazah diminta untuk menjadi berapa sok? 3 sok gitu satu kira. Jadi 3 sok. Ya, itu kan strategi supaya mendapatkan ampunan gitu ya. Nah, kalau cuma orangnya 5 orang dijadikan 3 sok kan juga lucu gitu ya. Padahal masjidnya luas sekali. Ya. Jadi sekali lagi kita punya hak atas saudara kita sesama muslim ada 6. Yang pertama jika ketemu memberi salam, yang kedua jika diundang datangilah, jika diminta nasihat nasihatilah, jika bersin maka doakanlah. Ya, alhamdulillah, maka yang mendengar ucapan alhamdulillah yarhamukallah, lalu yang bersin menjawab yahdikumullah. Ya. Jika sakit jenguklah, dan jika meninggal dunia maka hantarkanlah. Luar biasa. Jadi agama kita itu kalau sudah kita dalam kehidupan sehari-hari petunjuknya dari sini itu sudah luar biasa. Ini adalah hal yang mungkin kita kadang kita lalaikan gitu ya. Jangankan begitu ya, yang kemarin saya sampaikan itu, wong sesama keluarga saja, istri sama suami gitu ya, kalau sudah di WA itu, padahal WA-nya sudah lama, apa saya gitu ya, atau mungkin halo gitu ya, tidak assalamualaikum, tidak. Padahal kepada istri kita, kepada suami, ya, tidak mengucapkan salam. Baik, itu hadis yang pertama. 2 pertemuan kita sudah lalui. Kemarin ada masukan dari Pak RT kemarin menyampaikan, mungkin diberi kesempatan jika ada yang bertanya. Mudah-mudahan tidak ada. Khawatir nanti nggak bisa jawab. Oh, jika ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke, saya nambah 1 hadis 1 saja. Kalau sudah ada, tidak ada. Ada Ustaz, tapi tidak ada hubungannya dengan Ustaz. Oh gitu. Gitu. Untuk menguatkan motivasi kita untuk berjamaah sholat subuh Ustaz. Oh ya. Saya mengutip dari yang disampaikan oleh Ustadz siapa?
Iya, pada saat Sujiwo Tejo bertanya, Ustadz, saya berpuasa, saya membayar zakat, saya apalagi ya, kewajiban yang lain ada ya. Tapi coba paksa saya untuk sholat. Maka beliau menyampaikan pada saat turunnya perintah seorang muslim membayar zakat itu hanya cukup dengan ayat saja, dengan ayat. Yang kedua, pada saat ada perintah berpuasa juga cukup dengan ayat saja atau hadis, gitu ya. Pada saat menunaikan yang satu ibadah haji ya, haji itu pun juga dengan ayat. Tapi pada saat perintah sholat tidak cukup dengan turunnya ayat, tapi Allah undang Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW ke langit ketujuh. Peristiwa apa? Mi'raj, ya, Isra Mi'raj. Mi'rajnya, kalau Isra-nya itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Aqsa, kebalikannya Ustaz. Ya, perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi Mi'rajnya ya dari bumi ke Sidratul Muntaha. Diundang khusus Ustaz. Diundang khusus. Jadi tidak main-main gitu ya. Maka disitulah Rasulullah pada saat itu diperintahkan untuk umatnya, disampaikan untuk menyampaikan ke umatnya perintah sholat 50 waktu dalam sehari. 50 waktu. Berarti bukan hanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya saja. Kalau 50 kan berarti di sini sholat apa. Setelah itu turun, saya lupa, ketemu dengan malaikat, ketemu dengan Nabi, gitu ya. Setelah itu diperintahkan, disampaikan, diberi nasihat, gak akan kuat umatku untuk menjalankan sholat 5 waktu. Maka Rasulullah kembali minta keringan, gitu ya. Sampai kisahnya itu berapa kali minta pertimbangan, dan terakhir 5 waktu. Berkenan dengan itu semuanya, maka kita semuanya ya, kalau sudah urusan hidayah itu tidak bisa langsung disampaikan setelah itu langsung masuk hidayah, tidak bisa. Urusan hidayah itu bukan hanya di tempat pondok yang sudah didesain, tidak bisa. Tapi urusan hidayah itu adalah urusan Allah semata. Di pondok pun bisa jadi ada manusia-manusia yang di situ Allah tidak turunkan hidayah. Tapi kalau di pondok itu kan suasananya, auranya kebanyakan kan ada lantunan Al-Quran tiap hari, lalu kegiatannya positif semuanya. Paling tidak jalan menuju hidayah itu lebih besar. Tapi kalau urusan hidayah kembali lagi di tempat, istilahnya dugem ya, di tempat dugem pun kalau Allah memberikan hidayah pada saat itu, siapapun ya, kalau sudah diberi petunjuk, ya, siapapun yang mungkin dikatakan wanita kelam, laki-laki kelam dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, kita ini termasuk saya pribadi, bukan berarti saya ini tidak punya banyak kesalahan, masih
masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Ya, sebaik-baiknya orang adalah pada saat melakukan kesalahan dan ingat maka beristighfar dan bertaubat. Ya, untuk menumbuhkan itu, ya sekarang ini salah satunya. Nun ngapunten. Saya ini dulu juga Ustaz Fikri di Mojokerto itu desa saya terkenal dengan lingkungannya, terkenal dengan masyarakat jahiliyah, saya katakan. Termasuklah punya saya sendiri juga. Jadi kalau masalah misalkan orang main lintre, ngerti pernah dengar lintre ya, domino dan sebagainya itu ngapunten. Bahkan hari raya di sekitar rumah saya sana itu kalau hari raya jangan heran kalau banyak di depan salah satu rumah orang itu gelar tikarnya dari pandan itu tikar, setelah itu melingkar di sana. Perempuan, bukan laki-laki, perempuan main bola. Kalau kecil, pada saat kecil saya setelah itu melihat seperti itu, kira-kira tertarik enggak? Main dadu, ya, dadu yang ditutup itu setelah itu. Kalau itu dulu tiap hari Ustaz. Kalau di kampung itu, kalau pada saat perayaan panen, ya musiman, jadi ada tempat luas gitu Ustaz, mendatangkan curigenan besar-besar tua, bukan legen. Dan itu pemandangan yang buat kami, buat saya pribadi pada saat itu ya biasa. Adu ayam, apa lagi? Sampai mobilnya itu hasil judi diisi box, masih ingat saya boxnya itu digambari domino. Jadi apa itu acaranya waktu itu saya sudah lupa. Jadi tidak ada yang sempurna. Kita semuanya tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Semuanya yang paling pasti ini saling mengingatkan tadi itu. Ya, kalau ada yang ingin dinasihati, ya. Nyuwun ngapunten, saya di sini sebenarnya secara tidak langsung menasihati diri sendiri. Ya. Nah, kita kuatkan ya sekitar kita. Kalau sesama tetangga, lalu kita ini mudah tersenyum, minimal tersenyum, nggak peromongan, gitu ya, minimal tersenyum lah, ada tetangga kita yang mungkin membutuhkan sesuatu, ya, lalu kita ada, ya, seadanya yang kita mampu, itu nikmatnya luar biasa. Dan saya merasakan tidak punya tetangga itu 6 bulan. Gimana itu di GWK 6 bulan itu baru bude, ada bude saja. 6 bulan itu ya tidak punya tetangga. Makanya saya setiap malam minggu senang sekali pada saat ada ronda malam. Golongannya yang ketika ya ronda ikut semuanya. Golongannya Mas Fani, Mas Fuad, Mas Riki, Ibu Hari gitu ya. Tiap malam minggu pada saat belum ada beliau kan baru lahir di sini sampai baru lahir. Ya itu merasa bahwa ya Allah sendirian di sini. Tapi alhamdulillah punya tetangga yang walaupun agak karena menurut Rasulullah itu tetangga itu ukurannya 40 rumah ke kanan, 40 ke kiri, ke depan dan ke belakang. 40 rumah. Kalau ke sini kan 40 juga nggak sampai 40 gitu ya. Apalagi tetangga saya jauh sana. Gitu ya. Lele, itu lele. Apa itu?
Sudah? Mungkin cukup bisa. Itu. Yang lain apa? Enggak. Setelah tahiyat. Oh iya. Kalau ini nanti dalam bentuk, maksud saya istilah itu ada perbedaan. Oke, perbedaan. Jadi saya tidak bisa menjawab itu tidak boleh atau boleh. Yang terpenting adalah pada saat kita tahiyat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad sayyidina Muhammad, gitu ya, sayyidina Muhammad. Yang penting kita semuanya punya dasar. Nyuwun ngapunten Ustaz Fikri, saya ungkap sekarang ya. Pada saat kalau kita nanti jenengan kalau ada dipanggil oleh Allah untuk bisa umroh atau haji, sholatnya nggak ada yang sama. Sholatnya nggak ada sama, yang nggak, maksud saya nggak sama itu dalam hal misalkan apa ini? Ada yang melirik saya duluan nggak? Ada yang asyhadu an la ilaha ada yang asyhadu an la ilaha illallah. Kalau saya mulai awal, tapi saya punya dasar, jenengan punya dasar. Ada yang di goyang-goyangkan ini. Saya pernah diprotes wali murid gara-gara anaknya pada saat sholat itu begini, apa-apaan itu gitu. Itu ada dasarnya. Allahu Akbar, ada yang begini. Allahu Akbar, ada yang begini. Yang setelah sujud bisa ya. Ada yang tidak begini, tapi begini. Gitu ya. Ya, semuanya itu ada. Semuanya ada. Termasuk yang tadi itu, coba nanti saya dengan nanti juga cari sekarang ya. Cari googling kan bukunya. Termasuk kita nanti juga saya akan coba carikan. Yang terpenting kita berusaha untuk mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni ushol. Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Gitu ya. Pertanyaan ini sempat saya tanyakan ke jenengan saja. Perdebatan antara Ustaz dan Syaikhul Qur'an. Jadi kalau di kelompok kami itu, di guru-guru kami itu ada grup per 10, dari ada 10 guru SDM karyawan itu didampingi oleh guru senior. Untuk apa? Untuk diuji sampai bacaannya. Pada saat itu ada yang tadi itu pernah saya tanyakan, saya sampaikan ke Ustaz Fikri. Pada saat bersolawat ada sayyidina di sini. Pada saat tahiyat. Lalu pendampingnya, pembinanya itu bilang begini, sebaiknya tidak menggunakan sayyidina. Laporlah orang ini pada pembina yang lain. Langsung mohon tidak usah melarang kalau ada teman-teman kita yang menggunakan sayyidina. Jadi ternyata langsung dikelirkan, ternyata bukan melarang, tapi sebaiknya tidak pada saat sholat ya, pada saat sholat. Nah nanti kita punya kewajiban apa yang kita lakukan itu ya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya, oleh Rasulullah. Jadi kita
Termasuk nyuwun ngapunten kunut dengan tidak kunut. Baru takdirnya memang pertanyaan ini ya. Kemarin hari Kamis, wakil kami, wakil kepala sekolah bertanya ke saya, Ustaz, saya kalau lupa tidak kunut itu saya tidak sujud sahwi karena saya memaknai bahwa kunut itu bagian dari sunnah seperti doa bacaan iftitah. Bacaan iftitah itu sunnah atau wajib? Atau menjadi rukunnya? Sunnah tambahan. Kalau tidak membaca rapopo, tidak apa-apa, gitu ya. Jadi ya nyuwun ngapunten, mungkin saya dengan Ustaz Fikri saja itu tadi sampai tahiyat. Kalau Ustaz Fikri mungkin pas asyhadu alla, kalau saya mulai awal dan nyuwun ngapunten Ustaz, jangan ucap saya Muhammadiyah atau aliran sesat atau apa, itu semuanya ada dalilnya, ada rujukannya, ya. Ya, jadi kita sekarang ini dimelekkan ya, alhamdulillah dimelekkan dengan ilmu. Ternyata bisa jadi Rasulullah melakukan semuanya itu kan gitu loh, termasuk yang habis rukuk, ada yang biasa, ya ada yang sedekap, ada yang sebagainya, gitu ya. Yang aliran sesat itu merubah Al-Quran. Aliran sesat itu yang tidak mengakui sahabat dari 4 sahabat itu, yang diakui hanya satu saja, Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar, Umar, Utsman ini tidak diakui sahabat, tidak diakui sahabat. Nyun ngapunten saya buka. Istri ini dari keluarga Muhammadiyah. Sekarang disuruh memimpin apa ya? Keliling-keliling. Ya. Ya, itu bagian dari kehidupan perjalanan dakwah. Gitu ya. Ya. Tapi ada saudara-saudara kita yang memang saklek gitu. Enggak, saya enggak dulu. Saya enggak tahlil. Saya enggak mohon dihormati. Karena mereka itu punya dasar. Dengan yang melakukan itu jangan norok buntek, jangan taklid. Norok buntek itu wis pepocahan kiai gitu. Tidak, tapi sekarang kan sudah canggih browsing. Termasuk yang tadi itu, nanti saya juga akan membantu perihal itu tadi. Termasuk mungkin saya tanyakan nanti ke kemarin sempat saya tanyakan saya sampaikan ke Ustaz Fikri perihal itu, cuman masih sebatas menyampaikan saja saya sampai mencari kitab apa Ustaz waktu itu, minta apa Fathul Muin ya. Untuk apa? Ya itu tadi, mencari tadi itu. Saya kepingin cari tahu apakah di situ memang ada dari ulama kita gitu ya, menyampaikan di situ diperbolehkan atau dianjurkan dan sebagainya. Jadi mungkin sebatas itu. Kalau boleh tidaknya kita coba cari nas yang memang betul-betul menjadi apa ya, rujukan kita semuanya. Baik, tidak ada. Insya Allah untuk berikutnya, dan mudah-mudahan kita diberi kemudahan. Ini tadi saya sudah, wah kok gak ada yang datang ini, gitu. Sampai Mas Fuad saya telepon. Alhamdulillah hari ini Allah takdirkan kita semuanya untuk bisa hadir, dan mohon maaf sekali lagi seperti keluarga saya gak hadir. Tadi baru habis sholat bangun jam 3, setengah 3 atau jam 3 tadi. Loh, ayo sholat. Mas, apa terasa? Oh ternyata datang bulan. Oh ya sudah. Baik, insya Allah untuk pertemuan berikutnya saya akan menyampaikan tentang
kenikmatan, dan janganlah engkau melihat orang yang berada di atasmu juga dalam hal tadi Bapak rezeki, rumah ya, kendaraannya lihatlah yang di bawah. Alhamdulillah saya bisa bersepeda motor, mereka jalan kaki. Alhamdulillah kaki saya 2, ngapunten mbah-mbah yang di sini ini kakinya 1. Jadi melihat yang di bawah kita perjelas nanti insya Allah, mudah-mudahan ditakdirkan ketemu lagi di hari akad berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita berdoa dan saling mendoakan di antara kita yang sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memakmurkan masjid ini. Ini kita doakan juga pagi hari ini ada ampuh, ada kresek merah. Mudah-mudahan yang memberi konsumsi kita ini Allah beri kelancaran rezekinya. Amin. Diterima sebagai amal ibadah. Amin. Ya, dan kita yang menikmati mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta bantuan yang Mas lagi. Itu Mas siapa? Mas Rafa.